Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita akan kembali mengkaji Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi dari kitab Ad-Da'wat dan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, masih seputar sujud sahwi. Masih tentang permasalahan doa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Beliau membawakan dalam judul bab fi masa ilit doa, fi masa ili minat doa, fi masa ila minat doa, tentang berbagai masalah doa. Lalu disebutkan hadis kali ini dari sahabat Ubadah bin As-Samit dan Abu Sa'id Al-Khudri dengan redaksi yang saling melengkapi, yaitu hadis 1501 tentang 3 cara Allah kabulkan doa. Monggo dibaca. Kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang berbagai masalah doa. 3 cara Allah kabulkan doa. Hadis 1501. Wa an Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarfa anhu minas su'i mithlaha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Faqala rajulun minal qaumi idzan nukthiru qala Allahu aktsaru. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa rawahu Hakim min riwayatin Abi Sa'idin wa zada fi aw yadkhira lahu minal ajri mithlaha, yang artinya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa melainkan pasti Allah memberikannya kepadanya, atau Allah menghindarkannya dari kejelekan yang sebanding dengan doanya, selama ia tidak mendoakan dosa atau memutuskan silaturahim. Lalu seseorang berkata, kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Beliau bersabda, Allah lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dari Abu Sa'id, dan ia menambahkan, atau Allah menyimpan untuknya berupa pahala yang sebanding dengan doa tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Perawinya thiqah selain Ali bin Ali yang dinilai saduq. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, ma'alal ardi muslimun, tidaklah seorang muslim di muka bumi ini, ya Allah Ta'ala. Jadi bisa ditambahkan kalimat tidaklah seorang muslim di muka bumi. Di muka buminya belum diterjemahin. Ma'alal ardi muslimun, ya Allah Ta'ala, dia berdoa kepada Allah bida'watin, dengan sebuah doa. Illa atahallahu iyyaha, melainkan Allah akan memberinya. Melainkan Allah itu akan memberinya apa yang dia minta. Berarti ini bentuk pengabulan pertama. Allah akan beri sebagaimana yang ia minta. Au sarafa anhu minas su'i mislaha, atau Allah memalingkan darinya minas su', kejelekan yang semisal. Memalingkan atau menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Namun diberi catatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa untuk suatu dosa, au qati'ati rahimin,
atau untuk memutus silaturahim. Lantas ada faqala rajulun minal qaum. Ada seorang dari kaum itu tiba-tiba kemudian berkata, dan mubhamnya orang ini tanpa diketahui namanya tidak mencacati hadis ini. Ingat kaidah dalam hadis itu ada sesuatu yang mubham. Mubham itu tidak disebut namanya di sini. Karena cuma dikatakan rajulun minal qaum. Siapa laki-laki tadi? Tidak diberitahu ini si fulan, enggak. Namun yang jelas ini sahabat. Ada yang ketika itu tiba-tiba menyela dan dia katakan idzan nuksiru. Kalau begitu, kalau tadi doa itu dikabulkan atau kita akan terhindar dari kejelekan, ya nanti semisal sepadan dengan doa yang kita minta, nilainya itu sama. Kalau begitu, idzan nuksiru. Kami akan perbanyak doa saja kalau begitu. Karena pasti ada wujudnya doa itu terkabul. Pasti ada saja. Ya, bentuknya, wujudnya yang Allah kabulkan doa tadi dengan macam-macam bentuk yang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, Allahu aktsaru. Allah yang nantinya memperbanyak mengabulkan apa yang kalian minta. Karena tadi kalian memperbanyak doa, ya sudah Allah akan terus mengabulkan doa tadi. Makin banyak yang kau minta maka Allah akan kabulkan doa tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ia katakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Lalu Imam Nawawi membawakan riwayat yang lainnya lagi dari Al-Hakim dengan tambahan dari Abu Sa'id, yaitu tambahan au yadkhira lahu minal ajri mislaha, atau Allah akan menyimpan untuknya pahala yang semisal. Kesimpulannya hadis ini kata Syekh Salim itu disahihkan untuk riwayat Ubadah bin Samit. Kemudian untuk riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri itu dikatakan hasan. Berarti kalau dua hadis ini digabungkan dari Abu Sa'id Al-Khudri maupun Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit yang pertama, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri digabungkan, berarti bentuk wujud pengabulan ada 3. Ya, bentuk wujud pengabulan ada 3. Yaitu pertama, illa atahallahu iyyaha. Allah akan beri apa yang ia minta. Yang kedua, sarafa anhu minasu'i mislaha. Akan dihindarkan dari kejelekan yang sepadan tadi dengan doa. Ya, dia minta A, Allah cegah dia dari itu, ya dia diselamatkan dari ya kejelekan yang nilainya itu sama dengan itu. Atau yang ketiga, dalam tambahan riwayat Abu Sa'id, akan disimpan pahala untuknya kelak sebagai ganti dari dia itu berdoa. Berarti kalau doanya makin banyak, berarti pahala yang tersimpan juga makin banyak. Makanya ketika dengar ini para sahabat langsung otomatis jawab, idzan nuksir. Kalau begitu wahai Rasulullah, sudahlah kami perbanyak doa saja. Pasti 3 ini ada manfaat, 3 ini terwujud. 3 ini ada. Kalau enggak kami dapat doa yang kami minta tadi, terhindar dari kejelekan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa jadi ya sudah, jadi simpanan nanti di akhirat kelak. Kalau begitu idzan nuksir. Kalau begitu kami perbanyak saja doa. Pasti ada manfaat doa tadi. Kemudian dibalas oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar. Di sini terjemahannya Allah lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Ini terjemahan dari pemahaman Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau katakan seperti itu. Allah akan lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Jadi bukan hanya seperti wujudnya yang kita minta A, bisa jadi akan lebih daripada itu. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang yang berdoa tadi. Nah, ini kesimpulannya dari 3 cara Allah kabulkan doa. Kita lihat setelah itu faedah hadis. Faedah hadis. Yang pertama, doa seorang muslim itu terkabul atau tidak tertolak asalkan memenuhi syarat dan adab. Nah, itu diperbaiki memenuhi syarat dan adab. Oleh karenanya,
Oleh karenanya seseorang tidak sepantasnya tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Dia minta pada Allah, menunggu waktu, ya, dengan kesabaran. Dia minta terus. Minta pada Allah seperti itu. Karena kadang Allah wujudkan langsung, namun kadang Allah itu tunda dengan hikmah dari Allah. Jadi tidak tergesa-gesa seperti kita bahas kemarin. Ya, ada kalimat yang di sini tidak boleh seorang muslim ucapkan, yaitu dia katakan bahwasanya Allah kok belum juga kabulkan doa saya sudah banyak berdoa nih. Nah, kalimat semacam ini yang kemarin kita bahas itu wujud tergesa-gesa. Jika kalimat ini keluar, itu tanda seorang muslim itu tergesa-gesa dalam berdoa, dan itu jadi sebab doanya sulit terkabul. Maka di sini dituntut untuk sabar. Sabar menanti terus doa tersebut terwujud. Tadi ya, dengan memenuhi syarat-syarat dan adab-adab dalam berdoa. Syarat dan adabnya itu misalnya makan makanan yang halal, minuman yang halal, berpakaian yang halal. Kemudian dia juga memperbaiki imannya, memperbaiki amal solehnya. Nah, itu syarat dan adab doa tadi. Terus yang kedua, faedah hadis yang kedua, doa seorang muslim dikabulkan dalam 3 cara. Yang pertama dikabulkan, yang kedua ditunda dan diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya, yang ketiga disimpan untuk hari kiamat jadi pahala untuknya. Yang pertama dikabulkan, apa yang dimintanya dikabulkan kayak gitu. Yang kedua ditunda dan diselamatkan dari bala sesuai dengan kadarnya. Ditakhirkan, ditunda, atau dia diselamatkan dari bala, musibah. Kalau yang kedua ini kadang kita nggak memikirkan, cuma rasanya kita itu wah Allah kok nggak kabulkan. Padahal bisa jadi ada yang selamat dari kita ketika itu. Yang ketiga, jadi simpanan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang didapati di akhirat itu tentu saja lebih utama daripada kehidupan pertama di dunia ini. Berarti yang didapati di akhirat itu sangat istimewa daripada apa yang kita peroleh di dunia. Terus ketiga, faedah hadis yang ketiga, yang dimiliki Allah itu tidak akan berkurang ketika doa hamba itu dipenuhi, walau begitu banyak doanya. Hamba minta apapun, dari satu orang minta banyak, atau dari jutaan orang minta sekaligus minta banyak juga, maka apa yang Allah miliki tidak akan berkurang sama sekali. Ya, minta apapun, berapapun yang nanti dia minta, kemudian Allah itu kabulkan, kerajaan Allah tidak berkurang, kekuasaan Allah tidak berkurang, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang sama sekali. Itu luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, faedah hadis yang keempat, dianjurkan serius atau mengharap-harap dalam berdoa karena lebih menampakkan ketundukan dan menunjukkan kelemahan manusia di hadapan Allah. Ya, kalau berdoa serius, kalau istilahnya Syekh Salim itu ilha, dia harap-harap terus, oh ini belum terkabul nih, saya doa lagi. Oh ini belum terwujudkan lagi, saya doa lagi. Nah ini juga belum, sudah sebulan 2 bulan berdoa terus. Ya dia harap-harap. Ya, jadi nggak putus asa. Ketika belum terkabul, sudahlah, saya lepas saja sudah, nggak mungkin terkabul sama sekali. Enggak, dia malah ulang-ulang terus penuh harapan. Nah ini tanda menunjukkan kita itu tunduk dan juga menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah. Maka kita harap terus pada Allah. Makin seseorang punya sifat seperti ini, makin menunjukkan ketundukan dan makin menunjukkan kelemahan, kefakiran, maka Allah akan memudahkan untuk mengabulkan doa tadi. Terus yang kelima, faedah hadis yang kelima, boleh meminta dengan doa dalam jumlah banyak karena Allah tidak ada yang bisa membuat Allah menjadi besar. Jika seseorang menyangka dia sudah meminta banyak, maka Allah dapat mengabulkan yang banyak yang ia minta. Jadi Allah sudah aksar, Allah sudah akbar, Allah sudah maha besar, ta'zim, azam, Allah sudah maha mulia, maha agung.
Jika manusia mintanya banyak, tidak mengurangi kebesaran Allah. Ya, tidak mengurangi kebesaran Allah. Ya sudah azam, sudah akbar seperti itu. Lalu jika manusia katakan, wah saya ini mintanya ini sudah banyak sekali nih, tetap juga Allah akan kabulkan apa yang ia minta. Beda kalau dengan kita. Kita minta banyak-banyak pada orang lain yang kita melangsungkan. Aduh, kayaknya dia nggak bisa lagi itu penuhi, ini sudah banyak sekali ya. Ya, nanti yang diminta juga, ya paling komentar juga. Ya, orang itu nggak tahu malu ya minta terus ya. Bu, minta itu wajar-wajar gitu. Nah itu kalau manusia, ya nggak punya malu dia ya. Masa minta terus? Kalau manusia kayak gitu. Kalau Allah kita minta banyak, Allah makin senang. Dan sama sekali tidak mengurangi kebesaran, tidak mengurangi azimnya Allah, tidak mengurangi akbarnya Allah, tidak akan berkurang sama sekali itu. Beda dengan sifat manusia. Makin dimintai banyak, makin ngomel, makin komentar itu. Itu sifat dasar manusia itu. Makin dimintai banyak, ya, makin komen banyak dia. Makanya ada sifat manusia itu asyuh. Pernah kita bahas ini. Yaitu syuh itu punya dua kandungan. Kita mau katakan pelit juga, bukan di sini, masih kurang. Ya. Syuh itu punya dua kandungan, yaitu pertama bakhil, pelit. Bahasa Jawanya apa? Medit. Nah. Terus tambah lagi, yang kedua tamak, rakus. Kalau bakhil, pelit itu dia tahan-tahan nih, nggak mau keluarin nih, ya. Ini nggak mau keluarin ya. Terus kalau rakus sudah nggak mau keluarin, pingin ada tambahan terus. Nah itu namanya syuh. Ya, sifat kita itu manusia kayak gitu tuh. Ya, sudah nggak mau keluarin, terus harap nanti ada lagi gitu. Ya, itu namanya sifat syuh. Itu sifat manusia itu. Maka dalam ayat ketika menyebutkan tentang Isa di dalam surat Al-Hasyr, Isa itu mendahulukan orang lain dalam urusan dunia padahal kita sendiri butuh. Kemudian Allah tutup, closingnya adalah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat syuh? Apa tadi syuh? Pelit plus tamak, rakus. Siapa yang selamat dari pelit dan rakus? Faulaika humul muflihun. Maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka sifat ini harus dihilangkan itu. Sifat dasar kita kayak gitu. Maka karena ada sifat syuh tadi diminta-mintai terus, ada yang minta tolong, ada yang minta sesuatu gitu. Nah, kita pasti komentar nanti. Orang ini kayak gini ya dia ya. Karena kita nggak mau sesuatu itu hilang dari kita. Kita tahan-tahan terus. Dan kita pingin itu tambah lagi. Kita masih rakus dengan itu. Sifat dasar manusia. Dan kalau siapa yang selamat dari sifat syuh, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Falah, dia dapat sifat falah. Keberuntungan. Jadi tadi ada kalimat terakhir, Salim katakan jika seorang menyangka dia sudah minta banyak, Allah tetap kabulkan lagi apa yang banyak yang dia minta. Jadi makanya minta banyak-banyak, tidak bosan-bosannya, masalah apapun diminta pada Allah. Ya. Minta sesuatu manfaat atau selamat dari suatu bala, musibah, mudarat dan seterusnya. Ya, masalah-masalah kita itu banyak sekali. Selain kita ingin dapat manfaat, dapat kebaikan, dapat suatu kemaslahatan, ada problem-problem lagi. Ya, dua hal ini ada. Kami minta pada Allah. Allah tidak bosan-bosannya itu mengabulkan doa-doa kita. Apa saja yang diminta, pokoknya Allah itu kabulkan. Dan perlu diingat, kalau kita bahas doa, ya ini saya tambahkan dengan tentang faedah doa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Salasatil Usul. Kalau kita bahas doa ada dua macam. Yang kita baru bahas di sini cuma satu macam doa saja. Ya, doa itu ada dua macam, doa mas'alah dan doa ibadah. Doa mas'alah itu artinya meminta hajat, kebutuhan kita pada Allah.
meminta hajat, kebutuhan kita pada Allah. Namun kalau doa ini isinya itu dari manusia kepada Allah, ya itu jadi ibadah. Kita berdoa ya, kita minta nih ya pada Allah, berarti tinggi kan, makhluk pada Rabb, berarti tinggi. Doa ini ya ini jadi ibadah. Namun doa masalah ini juga bisa untuk sesama makhluk. Manusia minta sama manusia, itu namanya masalah juga, dia minta hajatnya pada sama manusia. Selevel. Kalau tadi kan manusia pada Rabb, berarti yang rendah pada yang tinggi. Kalau ini sama manusia berarti yang selevel. Doa masalah boleh ditujukan juga kepada sesama manusia, namun dengan syarat, bisyurut, dengan syarat. Ya, syaratnya apa? Satu, yang dimintai itu hidup, yang kedua hadir, yang ketiga mampu. Hidup, hadir, dan mampu. Maka doa masalah pada yang selevel ini boleh dilakukan. Apa syaratnya tadi? Hidup, hadir, dan mampu. Berarti tidak memenuhi syarat ini, yang dimintai mati, tidak hadir, tidak mampu, maka jatuh dalam syirik. Berarti kalau minta tolong sama teman gitu, Mas tolong ambilkan itu dulu dong. Nah, boleh atau tidak? Boleh. Apa tadi? Hidup kan dia kan? Hidup. Hadir nggak? Wah, hadir, dia ada depan saya kok. Mampu nggak? Cuma ambil itu. Mampu dia. Atau lewat komunikasi telepon gitu. Tolong Mas, ada tas saya ketinggalan di sana, tolong diambil ya. Nah, tolong diambil. Kalimat minta tolong diambil, nah itu namanya doa masalah. Namun doa masalah sesama makhluk, manusia dengan manusia, selevel. Kalau ini nggak syirik, jadi nggak ada yang komentar, kamu berdoa kepada selain Allah itu. Doa masalah kamu itu. Itu meminta kamu, minta hajat pada makhluk kamu. Syirik. Ambil aja sendiri. Bilang aja kamu gak mau bantu gitu loh, sok-sokan pakai sok pinter, pakai doa-doa masalah. Beda. Sedangkan doa jenis kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah itu adalah seseorang melakukan suatu amalan demi mengharap pahala dan ingin selamat dari siksa. Ya, ingin dapat pahala, selamat dari siksa. Ya, kita sebut doa ibadah ya ibadah. Ya, lagi kita sebut doa ibadah itu ibadah. Tujuan ibadah ini apa? Ingin dapat pahala, ingin selamat dari siksa Allah. Kalau tadi doa masalah ada dua macam berarti kan, ada pada Allah, ada pada makhluk. Kalau doa ibadah cuma satu saja, hanya pada Allah saja. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas ini dalam salah satu usul, dia sebutkan tentang perihal doa dan ibadah. Beliau katakan, "Faman sarafa syai'an minha li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun." Siapa yang memalingkan satu ibadah ini saja, dan di dalam ibadah itu disebutkan doa. Dan sebelumnya Syekh Muhammad lagi sebutkan doa mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Lantas beliau katakan dia palingkan ini pada selain Allah, maka dia terjatuh dalam syirik. Dia itu musyrik kafir. Berarti keluar dari Islam. Apa yang dimaksud di sini? Kalau itu dimaksud doa, maka doa jenis yang kedua, yaitu doa ibadah. Maka siapa yang melakukan doa ibadah kepada selain Allah, dia tergolong musyrik kafir. Itu cara memahaminya seperti itu. Dan ini cuma nukilan dari salah satu usul. Itu pelajaran dasar, 3 landasan utama. Maka kalau mau belajar itu nggak usah level-level tinggi, dasar-dasar dulu. Ya, kalau dasar itu sudah dikuasai, ya,
maka yang lebih tinggi lagi, level lebih tinggi lagi, lebih advance, lebih di atasnya, itu makin mudah paham tuh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkritisi sebagian pelajar atau penuntut ilmu yang terburu-buru dalam belajar. Dia ketika menyebutkan dalam pembahasan Hilyah Thalabil Ilmi, dia sebutkan ketika pembahasan as-sabat wa tasabbut. Sabat itu artinya sabar, tasabbut itu cross check ulang berita. Sabat itu apa di sini maksudnya? Sabar kalau belajar. Beliau contohkan, ada sebagian itu kalau belajar belum selesai satu kitab, dia pindah pada kitab lain lagi. Belum ini selesai, pindah lagi pada kitab lain. Ini belum selesai lagi, pindah lagi pada kitab yang lain. Ada yang levelnya rendah, belum sabar itu sampai selesai, pindah ke kitab lain yang levelnya lebih tinggi. Belum selesai, pindah lagi pada kitab lain yang lebih tinggi. Dia contohkan lagi, guru juga demikian. Dia kadang menghadiri liqa atau majelis ya guru ini, ya. Kemudian, sudah saya sudah hadir di sini. Guru ini sudah saya dekati dia. Ustadznya itu sudah kenal saya kok. Kalau zaman ini, saya sudah pernah selfie sama guru dia itu sudah. Ini buktinya nih. Lihat nih. Asli nih, asli ya. Asli. Ustadznya mau dengan saya foto tuh. Wah, tuh lihat tuh. Dia pindah satu majelis dengan ustadz ini, pindah lagi dengan ustadz lain, pindah lagi dengan ustadz lain. Semua nggak selesai. Cuma pindah-pindah ustadz saja. Jadi kalau ditanya, kamu punya guru berapa? Saya punya guru banyak sekali. Gimana dia belajar? Itu tadi pindah aja. Nah, kalau istilahnya di Pogong ini ya, pindah dari MPD, pindah ke MPR, pindah ke Al-Asri, pindah ke Masjid Siswagraha, lompat ke Karangbendo, lompat tadi. Dia tanya, kamu ngajinya sudah punya guru? Oh iya, guru saya banyak sekali, Masya Allah. Ustadz ini sudah saya datangi semua. Ini list saya nih, list ini nih. List untuk masuk biro jodoh juga ini, ada masuk. Itu istilah saya, Utsaimin saya bahasakan bebas gitu. Itu kurang sabar. Kurang sabar dalam belajar. Apa ilmu yang dapat? Nggak pernah tuntas satupun. Muyasar nggak tuntas, belajar mukhtarot nggak tuntas, belajar mulakus nggak tuntas. Cuma dapat cover-covernya saja, bukan kulit, cover. Ditanya, nahu sudah belajar? Oh sudah. Ya, baru muqaddimah sebelum marfu'at. Fa'il belum dapat gitu. Baru apa? Jamak muzakkar salim. Diakhiri waw nun ya non. Nah itu. Itu covernya aja, nah itu bukan belum masuk isi itu loh. Isi belum ada sama sekali itu kalau cuma sampai jamak muzakkar salim itu. Isi belum ada. Isi nanti kalau marfuat sudah masuk gitu baru bengong kamu itu. Fa'il, fa'il kayak gini ternyata ya ini ya. Fa'il kejam banget sih. Kok ada yang nampak, ada yang zahir, ya, ada yang mudmar, ada yang dhamir, nggak nampak, ya, nampak semua aja gitu loh, yang nggak usah sembunyi-sembunyi. Nah, itu baru pelajari tadi bukan ini saya bilang cover itu baru buka cover, belum masuk isi sama sekali belum. Nah, ibaratnya kalau belajar bahasa Arab baru sampai situ.